Halo, selamat malam teman-teman semua. Nah, hari ini saya dan teman-teman saya itu ada explore daerah Sentul City ya. Nah, Sentul City itu terkenal ada yang namanya Bukit Hambalam sama Gunung Pancar. Nah, sebenarnya beberapa area di sana terkenal ya kayak Jungle Land gitu ya, Pasar Apung, atau mungkin kalau di Gunung Pancar teman-teman tahu tentang pemandian air panas gitu ya di Gunung Pancar. Nah, rupanya 1 bulan terakhir ini lagi rame tempat wisata baru di daerah Sentul City. Lokasinya deket. Sentul City itu kalau dari Jakarta dekat, apalagi kalau dari rumah saya sangat dekat gitu ya. Nah, namun memang fasilitas dan infrastruktur jalanannya ya gak gitu bagus. Jadi hari ini tadi kita explore, saya sama teman itu ke Goa Garunggang atau Garunggung gitu ya. Goa itu banyak batu-batu, situs-situs gitulah ya. Di sana ada guide-nya, dia ngejelasin mengenai batu-batu itu. Batu-batunya kayak kalau kalau dilihat sih kayak wah ini mah dibentuk atau apa, cuma ada kisahnya gitu ya. Dan itu nggak mungkin eh, apa namanya nggak mungkin dilakukan sama orang-orang yang zaman sekarang lah gitu ya kalau dilihat. Nah, di situ ada goa, ada 2 jenis goa sih. Nah, cuman yang satu tadi kebetulan saya sempat masuk di goa itu yang nggak terlalu dalam lah ya gitu ya, pakai tangga tapi rada licin gitu ya, gelap ya, siapin HP lah pakai senter, pemandunya nyiapin senter kok, ada dua senter gitu ya. Nah, turun ke bawah tuh ada mata air dingin bener, di situ ngelihat kelelawar tidur gitu ya, terus spot-spotnya bagus lah gitu ya, tapi harus hati-hati. Mungkin kalau bawa anak-anak saya nggak menyarankan, dan kalau yang tuh mau turun ke dalam guanya tuh pastikan kondisinya fit, hati-hati, siap perhatikan langkah. Nah, tapi di situsnya itu di depannya juga sama, itu banyak spot-spot foto lah. Tadi mungkin kalau lihat Instagram saya ada foto-foto kayak ngangkat batu dan sebagainya gitu ya, itu menarik lah, pasti teman-teman yang senang foto itu cukup menarik. Nah, habis itu di situ banyak orang jual kelapa muda. Nah, saya makan atau minum kelapa muda di situ. Warung-warung banyak lah ya, itu sekitar saya lupa 10.000 apa 15.000 gitu ya. Ya oke lah, kelapanya juga seger gitu ya. Nah, terus berikutnya saya ke curug. Curug apa ya? Lupa saya namanya. Nah, tadinya saya sempat kecewa, kok ini nggak berhenti di curug yang ini gitu. Padahal pelang-pelang jalanan tuh ada curug ini curug. Tapi saya dibawa ke curug yang lokasinya pinggir jalan. Mungkin kalau teman-teman ngelihat itu tidak seperti meyakinkan. Tapi dibalik dari batu yang besar itu, subhanallah, itu saya ngelihatnya langsung pingin nyebur. Enak bener. Jadi tadi saya merasakan seperti kolam renang alam pribadi, private. Jadi cuma saya dan teman-teman saya doang. Private banget. Berenangnya bebas, loncat-loncat enak gitu ya. Nikmatin air terjunnya jatuh tuh enak. Enak bener, itu bener-bener. Tadinya tahu sendiri lah ya. Habis dari situs tadi goa, habis itu makan kenyang gitu ya, perjalanan rada ngantuk, terus ketemu itu melek langsung seger, tempatnya bersih itu masih dikelola oleh warga, mudah-mudahan kebersihannya tetap dijaga. Nah, setelah dari situ saya pergi ke sungai, ada sungai saya nggak tahu namanya apa sungai. Nah, sungainya itu sebenarnya bagus, tapi sayang kurang terawat gitu ya.
Jadi ada batu besar, itu saya kecewa sih ngeliatnya. Ada yang usil lah dicoret-coret pakai pilox dan lain sebagainya. Entah apalah itu saya juga nggak ngerti. Terus juga sampah banyak ya. Dan mungkin ya note lah kayak kita-kita datang ke situ, tolong sampahnya dijaga gitu ya. Karena kan gak enak juga kalau kita datang ada sampah gitu ya. Terus mungkin fasilitas untuk bilas dan sebagainya juga eh, ya belum begitu bersih, kamar mandi juga belum ada. Jadi eh, mungkin fasilitas-fasilitas itu karena masih natural banget kok gitu ya. Nah dari situ tadi saya langsung pulang balik ke Sentul City. Nah di balik Sentul City endingnya di Taman Budaya. Jadi kita start sama endingnya di Taman Budaya. Oh iya, kebetulan ya guys, selama saya bilang tour lah hari ini, itu saya menemukan ada yang memang trekking jalan, ada yang make motor trail, banyak motor trail. Kebetulan kami wisata menggunakan off-road. Kita nyewa mobil off-road Land Rover gitu ya. Dan enak. Enak. Waduh, itu rutenya banyak sekali tantangan-tantangan yang memang ya seru lah ya, seru gitu. Eh, tapi juga saya perhatikan ada orang-orang asing tadi di dalam perjalanan di jalan trekking jalan gitu. Mereka pegang tongkat apa gitu untuk orang jalan itu ya. Mereka jalan hebat gitu ya. Mungkin teman-teman yang senang jalan untuk mau menikmati alam enak, masih ada sawah, kebun gitu dan lain sebagainya. Pemandangannya menarik. Dan ini nggak gitu jauh dari Jakarta. Nah, lalu makan juga sama, ketemu warung-warung tempat saya makan siang itu juga murah, enak juga ya. Nah, tapi teman-teman tadi kalau mau ke arah Gunung Pancar, tempat pemandian air panas, kondisinya jalanannya sedang dicor. Jadi tadi pagi kami mau start lewat sana, naik mobil off-road ini kan. Nah, cuman macetnya luar biasa. Karena sistem buka tutup, jadi macetnya sampai ke Jungle Land, panjang. Akhirnya kami muter lewat bawah, kita lewat namanya jalur Puncak 2. Wah, itu jalanannya seru. Saya nggak saranin kalian lewat jalur Puncak 2 kalau tidak menggunakan kendaraan yang memang tangguh khusus untuk off-road gitu ya, atau bisa untuk off-road. Atau mungkin motor trail gitu ya. Gitu. Karena memang kelihatannya di awal-awal jalanan yang menarik, pada saat di tengah-tengah itu sangat berbahaya kalau untuk yang kendaraan tidak spesialis. Itu aja dari saya. Terus eh sama kalau lagi ke tempat-tempat kayak gitu, sabar. Tadi waktu saya pulang lewat Gunung Pancar kebetulan endingnya lewat situ. Macet, hujan. Karena tadi ada jalanan dicor gitu ya, hujan. Kebetulan mobil off-road saya kan nggak pakai AC ya, jadi ya nikmatin alam gitu aja, saya nggak masalah. Tapi saya ada mobil di depan saya, waduh, klaksonin, tantin, 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 nggak sabaran. Udah jalanannya sempit, aduh, harus sabar. Dan pada saat sudah jalan lepas, hampir kami tabrakan waktu tadi itu. Karena tidak sabar. Dianya sudah tersesat, kita arahin jalannya. Pada saat udah ketemu jalan, dia terobos jalan kita di mana kita mau masuk. Jalanannya sempit. Ya ampun, saya bilang. Itu orang gak sabaran amat ya. Apa yang dikejar? Sabar ya. Jadi satu lagi, selain kita jaga kebersihan di lokasi kemana kita datang, apalagi ke tempat wisata-wisata yang masih dikelola oleh masyarakat, yang kedua, sabar. Ya, sabar. Karena banyak orang yang mau ke situ gitu ya. Nah, kalau kamu nggak bisa sabar, saya saranin jangan ke situ. Jangan ke tempat-tempat yang macam, mending puter balik, cari yang enak gitu ya. Puter balik, cari tempat yang memang tidak bikin kamu marah-marah. Kamu marah, imbas ke orang lain. Akhirnya apa? Ribut, masalah gitu ya. Mau liburan atau mau cari masalah gitu ya. Tapi menarik, hari ini saya senang
ya banyak tempat-tempat yang akhirnya saya ketahui gitu ya, di daerah Sentul City untuk wisata bersama keluarga. Tapi ya kalau kondisi jalanannya masih dicor, saya sih urungin niat lagi kalau misalnya kesana, nanti aja kalau sudah selesai. Karena macetnya luar biasa. Pastikan pada saat masuk ke situ, kalau kalian mau ke sana pagi-pagi. Pagi-pagi. Kalau sudah selesai, pulangnya ya pasti kena macet sih. Gitu. Kecuali lewat jalur puncak 2 tadi. Tapi mobil yang harus spesialisasi off-road yang bisa lewat sana. Itu sih dari saya. Cukup padahal di mobil aja, capek juga. Endingnya tadi kita makan malam di ada rumah makan stick. Nah ini clue-nya kalau kalian ke Sentul City ya. Rumah makan stick pada saat arah pulang di Sentul City ada pom bensin. Saya lupa nama rumah makannya. Setelah pom bensin itu ada restoran, dia rada tinggi tempatnya. Pas di seberang Aeon kalau sekarang, ada Aeon Mall atau IKEA. Gitu ya, pas di seberangnya. Banyak lampu-lampunya kalau malam. Itu harga sticknya tidak terlalu mahal, tapi enak. Enak. Coba deh. Apalagi kalau pesen ribsnya. Enak. Tadi saya makan di situ sama teman-teman saya, tapi tidak saya bikin video. Kenapa? Karena rame. Setelah rame, banyak keluarga gitu ya. Jadi saya sangat menghargai, kan nggak enak juga ya. Jadinya ya saya komentar itu enak karena saya sudah beberapa kali ke situ, ada yang bawa keluarga saya, istri anak saya gitu ya. Begitu juga tadi sama teman-teman saya, dan komentar mereka enak. Itu sih untuk sesi hari ini. Saya sangat senang. Enak tadi berenangnya di curug tadi yang kita ketemu di pinggir jalan tadi. Saya plong, bener-bener stres itu lepas tuh, enak bener. Airnya enak, seger gitu. Saya bilang sama teman saya, ini ya, kalau private berenang kayak gini, nginep di sebuah villa atau restoran, ini nilai berenang kayak gini, nginep 1 malam, itu harganya di atas 5 juta. Di atas 5 juta. Tapi tadi, Masya Allah, itu subhanallah lah, enak. Tempatnya cakep, kamar mandinya bersih, di pinggir jalan. Iya, coba deh pada saat kamu jalan, cek telinguk kanan kiri, ya, kali ketemu harta karun. Oke, nah karena sudah malam, sudah dulu, saya juga mau istirahat. Ya biasa, supaya besoknya sehat, dan pasti rasa-rasa ada angin masuk ya. Saya selalu nyedain ini nih, tolak angin. Iya, gampang minumnya. Jadi ini sebelum tidur ya bisa diminum. Tolak angin. Tinggal gini aja. Simpel kan? Sudah minum tolak angin, lelah, kita istirahat. Besok masih ada hari Minggu. Kemana besok kita hari Minggu? Nggak tahu. Stadion Pakansari masih ada yang bisa kita eksplor. Mudah-mudahan kita sehat. Yang penting sehat. Kita sehat, kita bisa kemana saja. Tetap jaga protokol kesehatan. Oke? Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Dadah.